Akramana subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas, yaitu tema globalnya tadi, iman adalah tujuan dengan segala kemaslahatannya. Isi hadisnya adalah kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, kalian tidak bisa beriman sampai kalian terajut rasa kasih sayang. Lalu Nabi SAW memberikan penawaran bagaimana cara mendapatkan keimanan yang sempurna, yaitu supaya terajut rasa kasih sayang bentuknya adalah saling menyebarkan salam. Rawahu Muslim. Pelajaran pertama, iman adalah tujuan. Karena surga dimasuki oleh mukmin, bukan yang lain. Dunianya, maslahatnya terbawa, yaitu terwujud dengan iman yang benar, adanya keamanan. Maka dengan begitu, sesuatu yang sangat gamblang, iman adalah tujuan. Ketika orang meraih yang namanya sukses, dan siapapun pengen sukses, dan kriteria sukses ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan di dalam surga, maka sungguh beruntung, asli keberuntungan. Sementara tidaklah ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, artinya tidak kekal, artinya ditinggal mati sudah hilang semuanya, tidur saja sudah hilang, lupa saja sudah hilang. Itu makna ghurur di situ adalah begitu. Sementara di akhirat orang di surga tidak mati, tidak sakit, tidak ada persengketaan, semakin bugar semakin senang, dan mereka itu kekal. Jadi makna ghurur, menipu, itu adalah pertimbangannya seperti itu. Sementara surga itu hanya diisi oleh mukmin saja, sebagaimana Allah menyebutkan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang yang beriman, mereka beramal soleh, surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Iman sebagai tujuan, akhiratnya begitu dampaknya. Kalau dampak dunianya apa? Otomatis pasti akan terbawa, yaitu terwujudnya aman. Sebab kata aman dan iman itu memiliki akar kata yang sepadan, tinggal membacanya saja. Amanah itu percaya, aminah itu aman, sehingga itu berkait. Sebagaimana pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman. Jelas itu iman membuahkan aman. Demikian juga dengan keimanan, dia tidak melakukan pelanggaran ketika imannya berfungsi. Karena hadis-hadis banyak menceritakan, di antaranya la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Tidak zina orang yang zina dikala zina imannya sedang berfungsi. Artinya ketika imannya berfungsi, dia akan terjaga dari zina. Lalu bila ada fenomena terjadi, loh orang itu kan memiliki gejala iman tapi kok zina, dikala itu imannya sedang copot. Walaupun nanti bisa kembali, tapi ketika sedang copot, menyebabkan dia nggak punya kendali.
Demikian juga tidak merampok. Orang yang merampok, dikala merampok orang sama mendongakkan kepala, dikala merampok dia itu masih punya iman. Artinya bila imannya berfungsi dia tidak merampok. Tapi tampak memiliki gejala iman kok merampok, berarti dikala itu imannya sedang copot. Walaupun nanti bisa kembali. Maka dengan demikian itu merupakan bukti kepada kita bahwasanya iman itu memang tujuan. Maslahat akhiratnya gamblang, maslahat dunianya jelas-jelas terbukti. Makanya harus dijadikan iman adalah puncak perjuangan segala-galanya. Yang dunia itu sebatas sarana. Kemudian yang kedua, kalau iman memiliki fungsi yang sedemikian rupa luar biasa, iman itu apa? Kok fungsinya habis-habisan, iman itu apa? Demikian juga cara mendapatkannya gimana? Iman ialah makna bahasa percaya dengan yakin tanpa keraguan. Secara istilah percaya dengan yakin tanpa keraguan tentang kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Itu ketika didefinisikan apa itu iman. Ketika diperincikan dari definisi di atas, percaya dengan yakin akan kedudukan Allah. Apa kedudukan Allah? Yaitu dengan diperinci 3 macam tauhid: rububiyah, asma wa sifat, maupun uluhiyah. Rububiyah adalah meyakini dengan yakin tanpa ragu bahwa Allah itu pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Selebihnya adalah makhluk. Allah adalah segala-galanya. Kedudukan Allah yang kedua dengan nama sifatnya, nama menunjukkan kerja alam raya, hasil karyanya. Salah satu nama Allah Al-Khaliq. Lihat karya ciptaan Allah yang luar biasa, sehingga kita ketika merasakan diri kita amat sangat kecil, sehingga nanti akan tergiring kepada kedudukan Allah yang ketiga dengan uluhiyah, bahwasanya menghambanya makhluk itu hanya semata hanya kepada Allah. Allah yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang digapai. Itu mengakui kedudukan Allah. Kewajibannya apa? Ada 5. 1, meyakini di hati tanpa ragu. Yang kedua, ikrar lisan, berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, menunjukkan Allah satu-satunya yang diibadai, dibuang sesembahan batil. Syahadat Muhammadur Rasulullah, cara beribadahnya sebagaimana praktek Rasul yang semuanya wahyu, tidak pernah bicara dari hawa nafsu, sebagai uswatun hasanah. Dan itu sudah sempurna, tinggal memahami, mengamalkan, menjaga, mendakwahkan tanpa nambahi, tanpa ngurangi. Itu kewajiban yang kedua. Yang ketiga, mewujudkan dengan amal ketaatan. Surga ada jalannya, neraka ada jalannya, ilmu telah menjelaskannya, jalan surga kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan dengan penuh waspada. Lalu konsekuensi yang keempat, iman bisa naik. Berarti dicari, dirawat, dan dikembangkan. Sebab kalau tidak dicari, tidak dirawat, nanti bisa hilang. Makanya ilmu membuahkan ketaatan, ikhlas itu cara merawat. Hilang ilmu, berisi kemaksiatan, itu nanti bisa hilang. Lalu yang kelima, iman bisa menurun, maka diwaspadakan akan penurunannya. Syirik nanti akan menurunkan habis-habisan. Dosa-dosa akan mengurangi, bila dibiarkan lama-lama juga akan menjadi besar. Nah, itu 5 kewajibannya. Itu tadi poin kedua tentang apa itu iman. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata sudah dijawab oleh Nabi SAW. Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang nanti kamu akan tertumbuhkan rasa kasih sayang, akan kuat imanmu?
Yaitu semuanya itu adalah sebagaimana kriteria dari iman itu sendiri. Ini cara mendapatkannya. Apa? Adanya tumbuh kecintaan. Karena iman itu membuahkan aman. Ketika bergaul, cintailah lingkungan. Karena Nabi SAW diutus untuk menebarkan kasih sayang. Bentuk penebaran kasih sayang telah diperincikan. Pertama, Rasul diutus untuk menebarkan kasih sayang. Allah firmankan, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saya tidak mengutusmu kecuali untuk menebarkan kasih sayang. Sehingga tanda iman yang sempurna mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Artinya bila kamu suka dibantu, bantulah. Bila kamu tidak suka diganggu, jangan mengganggu. Bila kamu suka diberi maslahat, pelopori memberi maslahat. Bila kamu tidak mau dimudorotkan, pelopori dengan tidak memudorotkan. Itu namanya menebarkan kasih sayang. Modalnya apa? Allah telah jelaskan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Saya mengutusmu sebagai syahid, sebagai mubasyir, sebagai nadhir. Apa itu syahid? Dakwah. Karena arti syahid itu adalah saksi, yaitu menyaksikan Allah telah nurunkan kitab, mengutus Rasul. Rasul telah jelas tugasnya dan melaksanakan tugas. Itu syahid seperti itu. Dakwah, membimbing. Nah, kita sebagai pewaris Nabi, setelah mempelajari, mengamalkan, juga harus menebarkan kepada yang lainnya. Entah mengajak atau mengajari atau memberikan motivasi apa yang kita mampu. Minimal kita mengatakan, ayo. Tentunya ajakan kepada kebaikan. Kita punya pengalaman, kata-kata bijak kita sampaikan. Kita punya kemampuan kepada kitab, dibacakan, dijelaskan. Itu namanya pekerjaan syahid. Sehingga dengan demikian nanti orang akan punya ilmu, bisa melangkah. Kemudian bentuk dari semuanya adalah adanya rasa kasih sayang. Untuk terajutnya kasih sayang dengan sebuah trik yang sangat luar biasa, apa? Sebarkan salam. Ketika orang itu sudah jelas ada tanda keislaman, ketemu, sampaikan assalamualaikum. Itu doa, semoga keselamatan Allah curahkan kepada kamu. Maka apabila sudah seperti itu nanti tidak ada permusuhan. Kenapa? Yang ada doa untuk kemaslahatan. Sehingga apabila muncul iri, dengki, permusuhan, maka itu nanti akan ternetralkan adanya rasa kasih sayang. Kenapa? Doa menyampaikan salam, assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kamu. Dan sebaik-baik orang itu yang menjadi pelopor di dalam kebaikan. Nah, doa itu kan siapapun bisa menjadi pelopor, mendoakan. Itu kan sudah memberi besar dengan mendoakan keselamatan. Dan permusuhan itu lihat saja nggak mau, ngomong saja nggak mau, senyum saja nggak mau. Tapi kalau salam, doa, ini jelas akan menjadi kunci semuanya. Bahkan orang yang berseteru itu cara ngaruhnya itu dengan salam. Dengan salam, jadi hilang permusuhan. Maka apabila sudah tumbuh rasa kasih sayang, akan mudah digiring kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, hati menyatu, kerjasama di dalam ketaatan. Kuatnya kasih sayang akan mendorong kuatnya iman, akan mewujudkan adanya ketaatan. Itulah tanda-tanda keimanan yang dengannya akan berbalaskan surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.